Jadi, ada orang Indonesia merantau ke Korea Utara untuk kuliah. Tapi bukannya pulang setelah lulus, dia justru terjebak di sana selama 50 tahun. Dia kehilangan kewarganegaraannya, tidak bisa pulang, dan terputus dari keluarganya di Indonesia. Anehnya, kehidupan orang itu di Korea Utara justru sangat istimewa. Dia mendapat rumah dari pemerintah dan bahkan menerima gaji lebih besar daripada seorang menteri di Korea Utara. Lalu, siapa dia? Dan bagaimana orang Indonesia itu bisa kehilangan kewarganegaraannya dan menghabiskan separuh hidupnya di Korea Utara? Inilah kisah Gatot Wilotikto. Halo warga Nusantara, kembali lagi bersama saya Jovi Tobing. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang mungkin terdengar seperti cerita fiksi. Seorang pemuda Indonesia yang terperangkap di Korea Utara selama 50 tahun. Saya berharap teman-teman mengikuti kisahnya sampai selesai ya, supaya detail kisahnya tidak terlewatkan. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisahnya. Pria lansia ini namanya Gatot Wilotikto. Dia lahir pada tanggal 18 November tahun 1936 ketika Indonesia ini masih bernama Hindia Belanda. Gatot tumbuh di masa yang penuh gejolak. Dia menjalani masa-masa akhir penjajahan Belanda, awal pendudukan Jepang, hingga lahirnya Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno. Dengan kata lain, Gatot tumbuh di tengah generasi yang menyaksikan perubahan besar dalam sejarah bangsa ini. Sejak muda, Gatot memiliki ketertarikan pada ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam. Ketertarikan itu kemudian diwujudkan dengan menempuh pendidikan di Universitas Padjadjaran Bandung, jurusan biologi. Namun siapa sangka, meski sedang studi di universitas tersebut, Gatot masih ingin menjajaki pendidikan di luar Indonesia. Dan tak lama kemudian, keinginan itu pun terwujud. Korea from Japan. Their coming was known to the people. They were welcomed with cheering. Memasuki akhir tahun 1950-an, hubungan Indonesia dengan negara-negara sosialis komunis seperti Tiongkok dan Uni Soviet sedang sangat mesra. Presiden Soekarno saat itu sedang gencar-gencarnya menjalin kerjasama dengan negara-negara tersebut, termasuk Korea Utara. Pada saat itu, Korea Utara sedang sibuk membangun kembali infrastrukturnya setelah mengalami kehancuran akibat Perang Saudara. Mereka membutuhkan banyak tenaga ahli untuk membantu negaranya membangun kembali infrastrukturnya. Karena itu, pemerintah Korea Utara membuka kesempatan bagi pelajar dari negara-negara sahabat, termasuk Indonesia, untuk datang dan belajar ilmu teknik di universitas mereka. Informasi tentang program ini akhirnya sampai ke Indonesia dan sampai pula ke telinga Gatot. Bagi Gatot, kesempatan seperti ini tentu sangat menarik dan dia ingin mendapat bagian dari program tersebut. Alhasil, pada tahun 1960, Gatot bersama rekannya Walujo Sujati mencoba mendaftarkan diri dan keduanya berhasil lolos seleksi. Sayangnya, terpilihnya Gatot untuk melanjutkan pendidikan di Korut membuat dirinya terpaksa meninggalkan studinya di Universitas Padjadjaran dan mengubur kehidupannya sebagai mahasiswa biologi yang selama ini dia jalani. Sebagai gantinya, dia akan studi ke Pyongyang, sebuah negara yang saat itu masih sangat asing baginya. Pada tanggal 11 November tahun 1960, Gatot dan Walujo akhirnya berangkat ke Korea Utara menggunakan dokumen paspor Tiongkok. Perjalanan menuju Korut pada masa itu tentu tidak semudah sekarang. Tidak ada penerbangan langsung dari Indonesia. Akibatnya, semua perjalanan mereka harus melalui jalur laut dan jalur darat yang memakan waktu selama 8 hari. Dan harus melewati negara Singapura, Myanmar, dan Cina sebelum menuju Korea Utara. Dan yang menarik lagi, Gatot dan Walujo tiba di Pyongyang pada tanggal 18 November tahun 1960, tepat pada hari ulang tahun Gatot yang ke-24. Anehnya lagi, ketika mereka tiba di Pyongyang, Gatot dan Walujo justru disambut dengan iringan musik militer
dan delegasi Liga Pemuda Korea Utara bahkan menyambut mereka dengan memberikan bunga kertas serta pakaian hangat untuk menghadapi musim dingin di sana. Bagi Gatot, sambutan itu tentu menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Apalagi kedatangan Gatot ke sana hanya untuk studi, namun dirinya disambut begitu hangat seperti tamu penting bagi negara tersebut. Namun siapa sangka perjalanan Gatot untuk menuntut ilmu di Korut ini justru akan menjadi awal dari kesialannya. Sebuah nasib yang membuatnya tidak bisa pulang ke Indonesia. Setelah tinggal di Pyongyang, kehidupan Gatot pun dimulai. Gatot melanjutkan pendidikannya di Kim Chak University of Technology, universitas teknik paling bergensi di negara tersebut. Di sana, Gatot mengambil jurusan di bidang teknik listrik, jurusan yang berbeda dengan studinya di Indonesia. Sebagai orang asing, tantangan pertama Gatot di Korut bukanlah rumus, bukan praktikum, atau pelajaran teknik, melainkan sebuah bahasa. Bayangkan, Gatot pemuda Indonesia tiba-tiba harus mengikuti perkuliahan di luar negeri yang bahasanya sama sekali berbeda. Apalagi dia bahkan belum mempelajari bahasa Korea sebelum berangkat ke negara tersebut. Mau tidak mau, sambil kuliah Gatot harus belajar bahasa Korea dari nol. Belum lagi, dia juga harus beradaptasi dengan musim salju yang sangat berbeda dengan iklim Indonesia, sekaligus membiasakan diri dengan kehidupan di negara yang terkenal memiliki aturan yang sangat ketat, yang konsekuensinya tidak main-main jika melakukan pelanggaran. Ya, mau tidak mau, Gatot dan temannya juga harus mempelajari aturan dan hukum yang berlaku di Korea Utara. Meski kelihatannya menegangkan, akan tetapi Gatot dan Walujo mengaku bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang cukup baik. Salah satu alasannya karena hubungan Presiden Soekarno dan pemimpin Korea Utara Kim Il-sung pada masa itu sangat dekat. Hubungan mesra yang membuat Indonesia mendapat perhatian khusus di mata pemerintah maupun masyarakat Korea Utara. Meski begitu, Gatot tetap menghormati aturan negara tersebut dan perlahan-lahan terbiasa menjalaninya. Selama beberapa tahun pertama, kehidupan Gatot berjalan seperti mahasiswa rantau pada umumnya. Hari-harinya diisi dengan kuliah, praktikum, belajar, dan berdiskusi bersama mahasiswa lainnya. Namun ada satu persoalan yang cukup merepotkannya. Saat itu Indonesia dan Korea Utara belum memiliki hubungan diplomatik resmi. Artinya, Gatot tidak bisa mengurus dokumen perjalanannya melalui perwakilan Indonesia di Pyongyang. Untuk memperpanjang pasportnya, dia masih harus melakukan perjalanan jauh ke Beijing, Tiongkok. Barulah pada tahun 1961 situasi itu kemudian berubah. Indonesia dan Korea Utara akhirnya resmi menjalin hubungan diplomatik, dan itu pun setelah 3 tahun kemudian baru dibangun kantor perwakilan konsulat Indonesia di Pyongyang. Sejak saat itu pula, urusan Gatot dengan dokumen pribadinya menjadi jauh lebih mudah. Hubungan Indonesia dan Korea Utara tidak hanya membawa kemudahan administrasi bagi Gatot, lambat laun dirinya justru mulai memainkan peran yang lebih besar. Karena kemampuan berbahasa Korea dan pemahamannya tentang kehidupan di Pyongyang, Gatot dipercaya membantu berbagai kegiatan yang melibatkan Indonesia dan Korea Utara. Contohnya ketika Duta Besar Keliling Indonesia Supeni Pujo Buntoro datang ke Pyongyang untuk mempromosikan Ganevo, Gatot dipercaya menjadi penerjemah. Dia bahkan menjadi salah satu orang Indonesia yang menyambut langsung Presiden Soekarno ketika sang presiden berkunjung ke Pyongyang pada November 1964. Pada titik ini, kehidupan Gatot baik-baik saja. Dia menempuh pendidikan, memiliki hubungan baik dengan pemerintah Korea Utara, dan masih bisa berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia melalui surat menyurat. Namun kemudian semua itu berubah signifikan ketika gejolak politik di Indonesia meledak, dan gejolak itu pula mengejar Gatot hingga ke Pyongyang. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan. Selama beberapa tahun tinggal di Pyongyang, sebuah kabar buruk datang dari tanah air. Pada tahun 1965, peristiwa G30 SPKI meledak di tanah air. 6 jenderal Angkatan Darat tewas dibunuh di Lubang Buaya, dan Partai PKI dituduh sebagai dalangnya oleh Presiden Soeharto pada masa itu. Setelah peristiwa itu, Indonesia memasuki periode paling kelam dalam sejarah. Presiden Soeharto menerjunkan operasi penangkapan, pembunuhan, dan pembuangan terhadap orang-orang yang dianggap memiliki hubungan dengan Partai PKI. Ternyata dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka yang berada di Indonesia.
Operasi itu juga menjangkau mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di luar negeri, termasuk Gatot Wilotikto. Pada tahun 1966, sebuah tim dari Indonesia datang ke Pyongyang. Para mahasiswa Indonesia kemudian diminta datang ke KBRI untuk mengikuti proses yang dikenal sebagai screening atau litsus. Tujuannya untuk mengetahui pandangan politik mereka dan mencari tahu apakah mereka memiliki hubungan dengan partai PKI. Bagi mereka yang dianggap memiliki keterkaitan dengan partai PKI, konsekuensinya bisa sangat berat. Mereka bisa menghadapi penangkapan, penahanan, bahkan jika para mahasiswa menolak mengikuti proses tersebut, dianggap melawan negara dan kewarganegaraannya dicabut. Bagi Gatot, situasinya menjadi semakin sulit. Pada tahap itu, dia masih belum menyelesaikan pendidikannya. Di satu sisi, dia ingin tetap menjadi warga negara Indonesia dan suatu hari pulang ke tanah air. Namun di sisi lain, ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia mengikuti proses screening tersebut. Lebih buruk lagi, Gatot khawatir proses ini hanya alibi untuk membawanya kembali ke Indonesia dan menghadapi konsekuensi politik yang tidak bisa dia bayangkan, bahkan sesuatu yang jauh lebih buruk. Alhasil, Gatot kemudian memilih untuk tidak mengikuti proses screening tersebut. Sehingga pada April tahun 1966, paspor dan kewarganegaraan Gatot dicabut oleh pemerintah Indonesia. Dalam sekejap, statusnya berubah dari seorang mahasiswa Indonesia yang studi di Korea Utara menjadi seseorang tanpa kewarganegaraan. Ia tidak bisa pulang ke Indonesia, bahkan hubungannya dengan keluarga di tanah air pun menjadi terputus. Namun, di tengah situasi yang begitu sulit, ada satu hal yang membuat Gatot masih bisa bertahan. Pemerintah Korea Utara memutuskan untuk tetap melindunginya. Gatot diberikan kartu identitas lokal dan izin tinggalnya terus diperpanjang. Dan yang paling penting, Gatot masih tetap mendapatkan uang saku dan diperbolehkan tetap melanjutkan pendidikannya hingga lulus. Singkatnya, pada April tahun 1967, Gatot berhasil menyelesaikan pendidikannya dan lulus sebagai sarjana teknik listrik. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dia lakukan. Gatot tidak bisa pulang ke Indonesia untuk merayakan kelulusannya bersama keluarga. Dan meskipun gejolak politik mulai meredah di tanah air, status kewarganegaraannya belum juga dipulihkan pemerintah. Artinya, satu-satunya pilihan yang bisa dia ambil yaitu tetap berada di negeri tersebut. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikannya, di dalam hati Gatot sebenarnya ingin pulang ke tanah air. Namun karena tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak bisa kembali ke Indonesia, dia terpaksa melanjutkan hidupnya di Korea Utara. Dia kemudian bekerja sebagai peneliti di Kimchak University, universitas tempatnya belajar. Menariknya, meskipun berstatus sebagai orang asing, Gatot justru mendapatkan perlakuan yang cukup istimewa. Pemerintah Korea Utara memberinya apartemen, berbagai fasilitas, dan gaji yang disebut jauh lebih tinggi dari seorang menteri. Bahkan, Gatot diperbolehkan menikah dengan seorang perempuan Korea Utara bernama Oh Kwang-mi. Sebagai orang asing, menikah bukanlah perkara sederhana. Untuk menikahi perempuan Korea Utara, Gatot harus mendapat persetujuan dari parlemen negara tersebut. Bisa dibilang, menikahi perempuan di sana selain harus restu orang tuanya, juga harus ada restu negara. Bahkan jika negara menolak, pernikahan itu bisa dibatalkan. Beruntung permohonannya disetujui. Meski terbilang sulit, parlemen tetap memberikan izin tersebut kepada Gatot. Salah satu pertimbangannya, karena Gatot dianggap telah memberikan kontribusi kepada Korea Utara melalui pekerjaannya di bidang penelitian. Dari pernikahan tersebut, Gatot dan Oh Kwang-mi kemudian dikaruniai 3 orang anak. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan kewarganegaraan, Gatot memiliki kehidupan yang benar-benar baru. Dia memiliki pekerjaan, dia memiliki rumah, dia memiliki istri, dan memiliki anak-anak. Korea Utara yang dulunya sekedar tempat dia belajar, menjadi rumah untuk membangun keluarga dan masa depannya. Meski begitu, kerinduan Gatot untuk pulang ke Indonesia tidak pernah hilang. Gatot mengaku masih terus mengirimkan surat kepada keluarganya di tanah air, tetapi tidak pernah mendapat balasan. Bahkan Gatot menduga surat-surat tersebut mungkin tidak sampai kepada keluarganya. Bayangkan, di satu sisi Gatot hidup cukup nyaman di Korea Utara, dia memiliki pekerjaan dan keluarga, tetapi di sisi lain orang-orang yang membesarkannya berada ribuan kilometer jauhnya. Dia bahkan tidak tahu apakah surat yang dia kirim sudah dibaca atau justru tidak pernah sampai ke tangan mereka.
Meski begitu, kehidupan terus berjalan. Selama puluhan tahun, Gatot menghabiskan waktunya dengan bekerja, melakukan penelitian, mengajar, dan membesarkan keluarganya. Dia bahkan mendapatkan kepercayaan yang cukup besar dari pemerintah Korea Utara. Gatot diperbolehkan mendapatkan informasi berbagai hal dari luar Korea Utara, namun ada batasnya. Informasi tersebut tidak boleh dia sampaikan atau diajarkan kepada para mahasiswanya. Semakin lama, Gatot pun dianggap sebagai bagian dari kehidupan Korea Utara. Bahkan perhatian yang diberikan pemerintah Korea Utara kepadanya juga semakin besar. Seperti ini contohnya. Pada tanggal 25 Desember tahun 1996, pemimpin Korea Utara saat itu Kim Jong-il mengadakan pesta ulang tahun khusus untuk Gatot ketika usianya genap 60 tahun. Gatot mendapatkan hadiah dari pemerintah dan diberikan beasiswa sampai gelar doktor insinyur. Bahkan pesta ulang tahun tersebut disiarkan oleh media pemerintah Korea Utara. Bayangkan, perlakuan pemerintah kepada Gatot belum tentu bisa didapatkan pejabat di negara tersebut. Tidak hanya itu, Kim Jong-il juga meminta agar Gatot diperlakukan seperti masyarakat Korea Utara pada umumnya, bukan sebagai seorang asing. Memang kalau dilihat dari luar, kehidupan Gatot mungkin terlihat sempurna. Secara ekonomi, dia sudah mapan, bahkan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Tetapi meskipun Korea Utara menjadi rumahnya, Indonesia tetap menjadi tanah air yang selalu dia rindukan. Dan Gatot belum menyerah untuk hidup atau belum menyerah untuk bisa kembali ke tanah air. Setelah puluhan tahun hidup di Korea Utara, Gatot bukan lagi sekadar seorang akademisi. Dia justru menjadi sosok yang dibutuhkan oleh KBRI. Pada tahun 1988, Gatot kembali diundang ke KBRI Pyongyang. Kali ini dia diminta memberikan masukan mengenai hubungan Indonesia dengan Korea Utara. Pengalamannya yang sudah puluhan tahun hidup di Pyongyang membuat Gatot memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang Indonesia lainnya. Dia memahami bahasa Korea, dia memahami budaya dan kehidupan masyarakatnya, dan yang paling penting, dia memahami bagaimana Korea Utara bekerja dari dalam. Karena itu, pada tahun 1989, Gatot mulai membantu KBRI Pyongyang secara lebih aktif. Ketika pejabat-pejabat tinggi Indonesia datang ke Korea Utara, Gatot sering diminta membantu mereka. Dia mendampingi berbagai kunjungan dan membantu menerjemahkan komunikasi antara pejabat Indonesia dengan pihak Korea Utara, termasuk ketika Ali Alatas dan Hasan Wirajuda berkunjung ke Pyongyang. Pengetahuan Gatot tentang Korea Utara yang begitu luas membuat para staf KBRI bahkan menjulukinya sebagai ensiklopedia berjalan hubungan Indonesia-Korea. Dan memang julukan itu masuk akal. Karena sulit mencari orang Indonesia yang memiliki pengalaman seperti Gatot. Dia telah tinggal di Korea Utara selama puluhan tahun, dia belajar di sana, bekerja di sana, berbahasa Korea dan membangun keluarga di sana. Namun di saat yang sama, dia juga tetap memahami Indonesia dan masih memiliki hubungan dengan para diplomatik di Indonesia. Tidak heran jika perannya semakin penting. Setelah pensiun dari Universitas Kim Chaek, Gatot justru semakin aktif membantu KBRI. Pada tahun 2004 hingga 2005, ia bahkan secara resmi bekerja sebagai staf lokal KBRI Pyongyang. Kemampuannya memahami seluk-beluk Korea Utara membuat Gatot kembali dipercaya menjadi penerjemah bagi para pejabat Indonesia. Bahkan mendampingi Presiden Megawati ketika bertemu dengan Kim Jong-il pada tahun 2002. Selain Presiden, ia juga membantu menerjemahkan dalam berbagai kunjungan politisi dan pejabat Indonesia ke Korea Utara. Dan disinilah letak ironi terbesar dalam kehidupan Gatot. Pria yang dulu kehilangan kewarganegaraan Indonesia itu justru menjadi salah satu orang yang membantu Indonesia berkomunikasi dengan Korea Utara. Negara yang dulu membuatnya tidak bisa pulang dan negara yang kemudian menjadi rumahnya selama puluhan tahun. Kini justru membutuhkan dirinya sebagai jembatan antara dua negara. Meski telah hidup lebih dari 40 tahun di Korea Utara, keinginan Gatot ternyata tidak pernah benar-benar berubah. Dia tetap ingin pulang ke Indonesia. Di balik kehidupan Gatot yang sudah mapan di Korea Utara, keinginannya untuk tetap pulang ke tanah air tidak pernah benar-benar hilang. Bukan hanya Gatot, istri dan anak-anaknya pun mulai memikirkan hal yang sama.
Sejak dulu mereka ingin meninggalkan Korea Utara, tetapi selalu menemui jalan buntu. Sampai akhirnya keadaan berubah. Jadi ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden Indonesia, kewarganegaraan Gatot akhirnya dipulihkan. Gatot langsung mengambil kesempatan itu untuk kembali ke tanah air. Dan pada tahun 2000, dia langsung pulang dan menginjakkan kaki kembali ke Indonesia. Bayangkan, setelah 40 tahun, dia akhirnya bisa kembali melihat tanah kelahirannya. Namun kepulangannya itu ternyata tidak seindah yang dia bayangkan sebelumnya. Orang tuanya telah tiada, sebagian keluarganya sudah meninggal, teman-teman masa mudanya banyak yang sudah tiada. Dan ketika akhirnya dia kembali, Gatot sudah berusia 64 tahun. Namun kepulangannya ke Indonesia belum benar-benar selesai. Istri dan anak-anaknya masih berada di Korea Utara. Jadi meskipun Gatot sudah berhasil kembali ke Indonesia, keluarganya belum bisa ikut bersamanya. Barulah pada tahun 2011 setelah berbagai proses yang panjang, Gatot akhirnya berhasil meninggalkan Korea Utara bersama keluarganya. Dan saat itu usianya sudah 75 tahun. Keputusan itu bukan semata-mata karena dirinya ingin pulang, tetapi juga karena dia memikirkan masa depan anak-anaknya. Ia tidak ingin anak-anaknya terus menjalani kehidupan di Korea Utara dengan masa depan yang tidak pasti. Setelah lebih dari 50 tahun hidup di negeri tersebut, Gatot bersama keluarganya akhirnya menetap di Indonesia selamanya. Namun kisah Gatot belum selesai di sana. Pengalaman puluhan tahunnya di Korea Utara justru masih dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia. Dan pada tahun 2012, Gatot kembali dipercaya menjadi penerjemah mendampingi Presiden SBY ketika bertemu dengan Kim Yong Nam. Kalau kita melihat kembali perjalanan hidupnya, semua terasa begitu ironis. Gatot berangkat dari Indonesia sebagai seorang mahasiswa muda. Ia datang ke Korea Utara untuk belajar. Namun kemudian kehilangan kewarganegaraan, terpisah dari keluarganya dan tidak bisa pulang selama puluhan tahun. Tetapi pada akhirnya, pengalaman panjangnya di Korea Utara justru membuat dirinya kembali dibutuhkan oleh Indonesia. Dia bukan hanya seorang akademisi, dia juga menjadi saksi hidup hubungan panjang antara Indonesia dan Korea Utara. Seorang pria yang pernah kehilangan tanah airnya, namun pada akhirnya kembali menjadi jembatan antara Indonesia dan negeri yang pernah menjadi rumahnya selama puluhan tahun. Kisah Gatot Wilotikto mungkin terdengar seperti cerita fiksi, tetapi semua ini benar-benar terjadi. So, menurut kalian bagaimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum menutup kisah ini, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya.